gue lumayan merekomendasikan orang-orang yang kayak, kan banyak nih sekarang yang I'm looking for happiness gitu kan. Cobalah lu komunikasi sama diri lu sendiri, ngobrol-ngobrol aja sama diri lu sendiri, apa yang bikin lu happy, apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka. Kalau sempat, kalau lu punya 3 menit luang setiap hari lu, meditasi, cobain. Lo bisa punya pikiran kayak gitu tuh apa gitu di saat semua orang, bukan ya not necessarily 100% lah, mungkin 99% manusia di sekitar lo itu berpikir yang tadi 10x, 20x, lu dapat ilmunya dari mana? Dapat inspirasi dari mana gitu loh, Mas? Inspirasi dari mana? Kenapa gue jadi nggak pengen? Iya, kenapa lu malah kayak ya bring the old business back gitu? Oh, wah, gimana nih jawabnya? Gue tuh kayaknya kenapa gue bisa berpikir seperti itu adalah karena gue tuh bukan dari background yang wah banget, kayak tajir abis gitu, enggak. Cuman cukup. Gue pernah ngerasain hidup cukup, gue pernah ngerasain hidup kurang, gue pernah di satu sisi di hidup gue tuh I have less than nothing. Wow. Pernah. Gue udah pernah mengalami minus. Minusnya tuh bukan bulan ini duit gue minus, itu bukan. Minusnya tuh bener-bener kayak gue tuh my worth is minus. Iya. Itu gue pernah mengalami itu juga, dan di situ gue belajar kayak nggak terlalu beda ya ternyata. Apa tuh? Di hati lu tuh kayak, ya gue bisa senang, gue bisa sedih, kayak nggak terlalu beda ya. Kayaknya bukan itu gitu yang dikejar in life. Terus terkonfirmasi oleh gue pernah diajak ngobrol lah sama temen gue yang kayak cepat. Yang ngebut ya, terus? Ngebut, bos. Ngebut. Tetapi tuh dia semua ceritanya adalah dia kayak hidupnya nggak tenang, terus tidur malam itu bisa tidur 1 jam full tuh udah bagus banget. Karena dia malam-malam tuh kebangun, mimpi buruk lah, gitu-gitu. Gue kayak, kok kayaknya bukan hidup ini ya yang gue inginkan gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga bahwa ya memang ada keperluan gitu. Emang namanya hidup ya lo harus bisa provide gitu. Tapi nggak yang harus banget-bangetan, banyak banget gitu. Jadi gue belajar untuk jalani aja. Yang lu suka tuh apa, lu lakuin. Yang benar-benar peduli sama diri lu tuh paling mentok tuh orang tua lu. Temen-temen lu tuh nggak ada yang terlalu peduli lah sama lu sebenarnya. Ya nggak sih? Sorry to say ya. Iya. Tapi maksud gue kayak, oke, teman-teman lu peduli sama lu, dia care, dia sayang sama lu sebagai teman. Cuman kan nggak ada yang kayak kalau lu jadi artis, jadi seniman, maksud gue artis bukan selebriti ya, maksud gue jadi seniman terus kayak apaan deh lu, emang seniman bisa hidup gitu. Ya kalau lu senang ngelakuin itu emang kenapa? Emang waktu lu susah temen lu ada terus gitu. Kan lu harus menyelamatkan diri lu sendiri kan. Jadi gue memutuskan untuk oke, gue pilih apa yang gue suka lakukan. Ternyata ya emang semua orang butuh duit, tapi tujuan hidup bukan duit itu alat lah. Bukan tujuan. Ya. Nah itu juga salah satu alasan kenapa recently gue pindah ke Jogja. Iya. Wah, itu menarik. Gue dapat banyak orang gitu. Keren kok. Apa tuh? Gue dapat nasihat keren dari kakeknya cewek gue. Ngomong apa dia? Gue ditanyain gini. By the way, gue lahir dan besar di Jogja. Jadi gue dari lahir sampai SMA tuh gue di Jogja. Terus baru gue setelah SMA gue baru keluar Jogja. Ditanyain kayak, lu tujuan hidup lu tuh apa gitu? Wah, gue langsung, waduh,
Apa itu tujuan hidup gitu. Tapi ya old school nih, old school. Ini kakek-kakek nih yang nanya gitu. Ternyata maksudnya dia adalah berhubungan dengan finansial. Oke. How do you see yourself financially in the future? Lu Iya. tuh mau sampai kayak gimana sih? Yoi. Terus gue bilang, jawaban yang tadi gue ceritakan, gue cukup aja lah, cukup kalau perlu ada. Tapi nggak perlu yang kayak, wah gila banget gitu. Terus dia bilang gini, kalau lu mau banget-bangetan nih, lu mau melimpah ruah banget, Jakarta tempatnya. Duit tuh di situ semua, benar. Cuman kalau lu mau cukup. Lu mau ngapain ada, tapi hidup lu juga nyaman, lu tenang, lu mending tinggal di Jogja. Nah, di situ gue mulai berpikir kayak bener juga ya. Gue sekolah dibayarin orang tua gue juga bisa-bisa aja. Tinggal di Jogja, cari duit di Jogja. Kenapa gue sekarang ngerasa gak bisa? That's why akhirnya gue juga, kayaknya gue pindah ke Jogja. It's been just lewat setahun. Actually, enggak, ini setahun gue di Jogja. Gue very happy sih sama life quality-nya, stress level, asik banget lah. Gue rasa sejauh ini gue memilih keputusan yang tepat. Iya, itu tadi, lu bisa, kan yang gue amatin ya, orang yang ngomong, gue sering banget juga lah dengar orang ngomong gitu kan, ya money doesn't bring you happiness gitu kan, money doesn't buy happiness gitu kan, can't buy happiness. Tapi it's easier, it's more acceptable untuk nangis di Ferrari daripada nangis di Vespa kan gitu katanya kan gitu. Benar. Nah, yang kalau ngomong gue di tengahnya kok. Lu di mana? Gue di tengahnya. Kalau bisa nggak nangis. Oh, kalau bisa nggak nangis. That's the point. Itu poinnya itu sebenarnya itu kalau bisa nggak nangis kan. Cuman banyakan orang itu yang bisa ngomong kayak gitu kalau bisa nggak nangis itu sorry banget nih Mar, orang-orang umur 40, 50 gitu loh, 60 yang bisa ngomong kalau bisa nggak nangis. Karena kebanyakan orang tuh ngerasa bahwa since you are only 20 something, 30 something, memang waktunya untuk nangis, cuman nangis yang nyaman di mana kan gitu mereka mikirnya. Ternyata ada ya pilihan untuk nggak nangis tuh ada ya dari muda, nggak lihat umur ya sebenarnya. Ada, tapi ya itu tadi kayak lu mesti justifikasi sama diri lu sendiri. Karena nggak sedikit loh orang yang lu ngapain Mar pindah ke Jogja atau nih kok waktu gue keluar dari Michael Page. Yoi. Mar lu keluar dari Michael Page. Yoi. Lu join company apa? Yoi. Hah? Bisnis apaan? Itu kayak ya gimana? Yoi. Gue melakukan apa yang gue inginkan, apa yang gue ingin lakukan, ya of course nggak teledor amat gitu, ada pertimbangannya, ada perhitungannya, tapi lu lakuin aja lah apa yang lu mau lakukan. Iya. Tapi emangnya gitu kok, emangnya orang-orang yang lu temui nggak berdamai dengan dirinya sendiri? Nah itu, bahwa banyak orang yang nggak berdamai dengan dirinya sendiri, they don't even know what they want in life gitu kan. Karena di drive-nya balik lagi, karena di drive-nya itu sama society, bukan dirinya sendiri gitu loh. Drive-nya adalah their parents, drive-nya adalah their friends, peer pressure gitu kan. Social media drive gitu, bahwa ngelihat, oh ada orang umur segini udah sukses, orang umur segini udah jadi direktur, terus lu ngapain aja gitu. Itu yang menurut gua kunci permasalahan manusia, when they compare themselves gitu. They don't even know themselves. It's okay kan, menurut gua tuh it's okay for you, for us to compare ourselves with others, tapi syaratnya adalah kita kenal dulu dengan diri kita sendiri supaya kita jadi nggak fair, supaya kita menjadi tidak fair ke diri sendiri gitu, bahwa kita ngelihat orang lain selalu sukses dengan kebahagiaan mereka yang belum tentu bahagia kayak lu bilang tadi, temen lu udah ngebut kayak gitu ternyata stres hidupnya, tapi karena lu nggak kenal diri lu sendiri, lu jadi ngelihat yang suksesnya doang, yang ngebutnya doang, tapi lu nggak ngelihat bahagianya dia bahwa lu lebih bahagia dari dia walaupun lu nggak sengebut dia gitu. Nah itu yang nggak ada gitu. Tapi kalau kayak gitu, kalau memang drive-nya dia itu adalah society, berarti nggak salah juga dong buat dia fulfill that. Ya nggak salah, cuman balik lagi kan happiness dia jadi terganggu gitu kan. Dan saat dia nggak happy, ya itu balik lagi jadi dia gitu. Jadi maksud lo drive-nya itu society,
Tapi sebenarnya inside mereka nggak happy dengan keadaan itu gitu. Betul gitu. Oke. Itu kan self contentment gitu loh, Mar. Jarang orang Indonesia Iya. bisa ya makanya balik lagi yang biasanya udah punya self contentment, self acknowledge-nya tuh tinggi gitu loh, menghargai diri sendirinya tinggi itu yang udah 40 50 gitu. The fact bahwa lu umur 26 udah udah menyadari bahwa ini yang bikin gue happy dan lu pilih, menarik loh. Oke. Tapi gua harus bilang juga bahwa ini enggak sesuatu yang spesial menurut gue. Gue banyak melihat orang-orang di sekeliling gue yang berpikir hal yang sama. Yang iya banyak kok orang-orang yang udah kayak oke, been there done that, seen it all. Sekarang apa nih buat diri gue sendiri nih gimana nih? Nah, exactly itu Banyak kuncinya, Mar. Menurut gua. Mereka harus pernah dulu been there done that-nya gitu loh. Makanya baru mereka bisa bilang kayak lu gitu kan. Kita pernah bareng di Michael Page yang orang waktu gua keluar dari Michael Page juga bukan cuman orang, emak gua sendiri gitu loh kayak ngapain lu keluar dari sana? Udah pasti. ganteng pasti kan itu pasti ganteng ya kan. Kartu nama bagus. Duit Parlen, bro. Iya kan? Komisi sekali kita dapat komisi per quarter gitu berapa puluh juta komisi doang. Iya nggak sih? But that's not what makes us happy karena apa? We've been there before gitu. Kita udah pernah ngerasain yang enaknya dan gak enaknya. Lu bilang tadi lu pernah minus your net worth gitu. In fact, gue juga pernah di titik yang net worth-nya seorang Kobe minus juga itu. We've been there. Makanya baru kita nyadar itu gitu kan. So what is your suggestion tuh untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ke sana, belum pernah ngerasain itu semua? Apa? Oke. Gue sih berharap buat semuanya kalau nggak perlu ngerasain rock bottom, ya nggak usah sih. Nggak usah. Kalau bisa nggak sampai minus sih ya syukur alhamdulillah ya udah jangan sampai minus lah. Tapi yang harus disadari adalah at the end of the day yang menjalani hidup kita tuh ya kita sendiri. As much as orang-orang di sekeliling kita bermaksud baik untuk ngingetin kadang-kadang ketika kita bikin keputusan sesuatu, ngasih saran lain, ketika dirasa keputusan kita itu nggak sesuai sama apa yang orang-orang pikirkan, ya lo take that into consideration. Tapi at the end of the day ya ini kita sendiri kok yang menjalani. Kalau hasilnya nggak sesuai seperti yang kita harapkan ya kita ketawa aja. Wow, iya bener juga nih teman-teman gue ngasih tahu. And then kita get back up gitu, kita jalan lagi. Tapi syukur-syukur ketika dijalankan, kita bisa bilang ke orang-orang di sekitar kita kayak, nggak salah kan pilihan gue, boleh kan pilihan gue. Nah itu cukup fulfilling. Dan ya, have a conversation with yourself lah. Gue sedang mencoba meditasi kok. Meditasi gue baru belajar. Gimana nih? Kan lu baru belajar. Ke Gunung Kawi apa gimana? Enggak. Gue milenial kok kata lu kan. Jadi gue meditasinya pakai apps. Apa? Ada apps-nya? Ada. Gue pakai apps namanya Headspace. Oke. Headspace ini kalau buat orang yang belum pernah meditasi sama sekali sangat membantu kayak gue. Gue tadinya kayak nggak tertarik lah kayak gitu-gitu. Tapi terus akhirnya gue cuma mau coba aja. Susah sih buat get the commitment to do that setiap hari. Gue jujur aja sih gue belum meditasi kayak berminggu-minggu gitu. Gue belum ini lagi. Cuman gue merekomendasikan itu karena di situ kayak lu punya waktu buat diri lu sendiri. Setidak-tidaknya tuh kalau lu belum berhasil, karena meditasi kan tujuannya bukan tidak memikirkan apapun, tapi lu melatih pikiran lu untuk memilih apa yang mau lu pikirkan. Oh wow, menarik. Jadi lu full control nih of your mind. Lu kayak, oke, gue punya di meja gue nih sekarang ada A, B, C, D, E. Kalau gue sekarang nih gerasa gerusuk, kayak, aneh apa nih? B nih gimana nih? Wah, C, waduh, D gimana nih? Gitu. Iya. Nah, kalau dengan meditasi, harapan gue bisa kayak, oke, ada A, B, C, D, E. A. Oh, A seperti ini. B seperti ini. Gue lihat semua, yang mana yang mesti dilakukan duluan. Oh, ternyata C dulu.
dulu, harapannya seperti itu. Masih jauh, Pak, gue udah mulai juga. Cuman, gue lumayan merekomendasikan orang-orang yang kayak, kan banyak nih sekarang yang I'm looking for happiness, gitu kan. Cobalah lu komunikasi sama diri lu sendiri. Ngobrol-ngobrol aja sama diri lu sendiri. Apa yang bikin lu happy, apa yang lu suka, apa yang lu gak suka. Kalau sempat, kalau lu punya 3 menit luang setiap hari lu, meditasi, cobain. 3 menit pakai Headspace itu cukup ya? Cukup. Headspace itu lu bisa pilih 3 atau 5 menit tiap sesinya. I see. Nah, berarti ada ketenangan itu makanya lu bisa membuat keputusan yang mana bikin lu happy gitu kan. Bukan drive lu bukan dari luar, dari dalam ininya kan gitu jadinya. Itu harapan lu kan. I see. Mungkin ya, Kopi. Gue nih ngomong sama lu malah mempelajari hal tentang diri gue sendiri. Balik lagi tujuannya ada YouTube ini adalah supaya orang belajar satu sama lain dan yang ngedengerin juga, oh ada yang kayak gini, yang kayak gue gitu. Karena nggak sedikit loh mungkin orang yang kayak kita loh, yang kayak lo, yang kayak gue gitu nggak sedikit gitu. Di titik dimana lagi kamcong, lagi kayak tai lah hidup ini banyak banget yang perlu dipikirin gitu kan, perlu fokus, ya kan. Gue tertarik bahas penutup kita deh untuk startup lo, bukan startup lo, mungkin usaha lo ini gitu. Gue refresh untuk usaha lo ini. Itu kan pertanyaan orang, lu kalau mau mulai usaha kan balik lagi ada yang bilang perlu modal, ya kan? Cuman udah kita tackle tadi modal ya udahlah, yang penting lu ada sesuatu yang bisa lu kerjain gitu kan, modalnya bisa dibilang almost zero kan, at least you do something that you like first. Cuman balik lagi untuk mendapatkan uang dari situ kan pasti ada kayak koneksi klien, effort nyari orang yang mau beli barang lu gitu. Ya kan? Lu tadi bilang 3 bulan lu ngejalan itu 0 gitu. Yes. And after that baru ada yang kayak klien datang gitu kan, datang ke lu, pakai jasa lu. What do you think is successful enough? Cara yang seperti apa kalau lu boleh share nih, yang cukup successful untuk lu ngedapetin bisnis? Kalau gue selalu pikirnya adalah value apa yang bisa gue kasih. Karena yang gue lihat hari gini adalah orang itu cuma mau ngeluarin duit untuk value. Apapun value-nya ya, walaupun value-nya itu adalah gaya-gayaan gitu. Atau sampai ke simplicity. Nah, itu yang harus lu pikirin. Kegiatan apa yang mau lu lakukan yang bisa memberikan value ke orang lain. Karena orang mau bayar untuk value itu. Dan value yang lu tawarin apa nih kalau boleh tahu dari bisnis lu ini? Jadi ceritanya gini kok, gue itu tadinya bikin social media agency yang bikin konten. Jadi kayak gue tuh approach restoran, coffee shop, gitu gue bilang kayak, Instagram lu gue bikinin konten sebulan 10 kali ngepost, fotonya cakep, gitu-gitulah kira-kira. Nah, kemudian gue dapet rejection terus. Rejectionnya itu antara yang pertama, orang nggak butuh, yang kedua, orang nggak mau bayar for that price. Karena mereka bisa mendapatkan yang lebih murah. Gue nggak tahu gimana caranya orang-orang bisa bikin semurah itu. Tapi gue, kalau emang benchmarknya lebih rendah, gue nggak mau ikut-ikutan di situ. Silahkan lah. Lu price war. Lu price war deh sana, silahkan. Gue nggak mau ikut-ikutan. Nah, setelah gue telusuri, apa sih gunanya bisnis itu punya social media tuh biar apa sih? Biar orang-orang tahu akan bisnis tersebut. Eksistensinya bisnis itu. Betul. Terus kalau udah tahu, terus kenapa? Harapannya penjualan meningkat. Penjualan meningkat, maka pendapatan meningkat. Jadi dia ngitung. Pendapatan gue naik 1 juta misalnya, tapi gue bayar agensi 2 juta. Lah rugi dong gue. Jadi gue bayar agensinya berapa nih? Kalau kenaikan gue 1 juta. Nah itu gue benar-benar pikirin, Jadi sebenarnya lu nggak peduli gue ngepost sebulan itu berapa kali? Enggak. Jadi lu sebenarnya nggak terlalu peduli kualitas desainnya itu seperti apa, asal jadi lebih rame.
Yeah. Iya. Oke, kalau kayak gitu, gue pivot. Gue bikin bisnis, gue bukan agency yang bikin konten sekian sebulan. Gue adalah advertising agency yang bergerak di sosial media. Jadi gue bantu klien-klien gue untuk advertise. Of course, kalau restoran dan coffee shop, ini mungkin agak sedikit nggak sejalan sama mereka. Karena yang tadi gue bilang, biayanya sekian, pendapatannya cuma naik sekian. Gue ganti berarti kok targetnya. Di awal, gue kerja sama dental clinic. Oke. Karena dental clinic, ini unik posisinya kok. Dia itu di dunia kesehatan. Yang artinya, dia nggak boleh ngiklan. Dia nggak boleh harga kami terbaik, lebih baik dari toko sebelah. Nggak boleh. By law, nggak boleh. Tapi di sisi lain, mereka tuh sebenarnya ada sisi kosmetiknya juga. Yang brandnya harus bagus, rebutan market juga. Jadi gue datang ke dental clinic, gue bilang, Pak, gue lihat Instagram lu tuh kayaknya dikerjain sama agency ya. Gue mau menawarkan nih sesuatu yang agak berbeda. Gue nggak akan ikut campur dengan apa yang sudah terjadi sekarang, tapi gue akan datangin lo klien. Gue kalau dalam hal mereka pasien namanya. Gue akan mendatangkan pasien buat lo. Oh, berapa banyak pasiennya? Gue nggak tahu. Gue belum pernah coba. Gue bilang, kita coba mau nggak? Nggak mau. Oh ya udah ganti dental klinik berikutnya. Mau nggak? Nggak mau. Oh ya udah ganti dental klinik berikutnya. Beberapa kali gue coba, akhirnya dia bilang, oke mas, saya mau. Hasilnya cukup bagus. Yang gue lakukan, jadi output gue tuh leads kok. Output gue itu leads yang gue kirimkan ke klien gue. Pagi-pagi, biasanya gue kirim leads kayak jam 8, jam 9. Terus tim sales mereka follow up. Jadi konversinya kelihatan. Lu masukin duit berapa, jadi berapa leads, yang converted into customer atau pasien kalau di dunia dental klinik itu berapa, dan seterusnya. Jadi lu justru karena sesuatu ini lu kerjain sendiri dan nggak ada pressure dari orang lain, nggak ada tanda kutip investor, lu bisa bebas ya, jadi pivoting lu berkreasi sendiri gitu ya. Dan itu menurut lu sesuatu yang malah membuat ini jadi jalan gitu, dengan lu segitu refleksnya ngedengerin dari feedback dari market yang lu tawarin gitu. Rejection bukan jadi sesuatu yang demotivating buat lu ya. Kita udah lama lah kok di Michael Page kok. kita udah terlatih kok. Ya, tapi ya tadi kayak feedback is very important karena kadang-kadang yang gue sadari juga bisnismen punya ego kan. Ya betul. Ya itu kadang-kadang memang nggak mudah buat nerima. Cuman ketika lo melakukan sesuatu buat 3 bulan hasilnya lampu merah terus, lo mau nggak mau lo adaptasi kok. Gue nggak bilang kayak gue sangat cermat mendapat meresapi feedback customer, enggak. Gue kepentok kok. 3 bulan juga ya, 3 bulan juga prosesnya untuk lu belajar ya. Dan you are not disheartened, lu nggak sakit hati, nggak jadi kayak ya udahlah batalin aja 3 bulan gitu ya. Karena balik lagi, karena lu tahu ini sesuatu yang pengen lu kerjain kan, jadi peduli amat market gimana gitu. This is something that I want gitu ya. Yes, betul. I see. Terus sekarang kalau boleh tahu di Jogja market lu gimana, Mar? Karena ya itu tadi, kayak kata kakeknya pacar lu kan, kalau lu mau nyari duit mah di Jakarta gitu kan, tapi kalau lu mau nyari yang cukup aja di Jogja gitu kan, yang bikin lu tenang hidupnya. Apakah sudah sesuai dengan yang lu bayangkan sebelumnya waktu lu dibikin di Jogja? We were on the right track, man. Kita growth-nya lebih cepat daripada yang kita kira. Wow. I would say 70% hard work, 20% resilience, 10% luck. Ada luck, harus diakui. Tapi kita grow-nya oke banget. Sampai suatu hari tiba-tiba ada yang namanya virus corona di Indonesia Raya ini.
Jadi ada setback. Jadi kita sampai hari ini masih doing okay, tapi growth wise ya nggak ada sampai saat ini. Cuman existing client masih oke lah ya, masih lancar lah ya. betul, masih jalan dan itu yang bikin gue optimis bahwa istilahnya gini, kalau corona ini berkepanjangan, the way I see it adalah bisnis gue harusnya semakin berkembang karena orang nggak ada di jalan, orang nggak ada di luar, orang nggak pasang billboard, orang nggak expo, orang nggak bagi brosur. Bisnis gue harusnya logikanya harusnya berkembang. Cuman sekarang orang masih pada panic mode aja sih, jadi masih pada pegangin duit masing-masing kan. Iya. So we'll see how it goes. Heaven knows. Baik, ada nggak saran-saran terakhir, pesan-pesan terakhir buat teman-teman kita nih, mungkin yang masih berusia 20-an gitu, untuk yang masih galau, masih bingung, gue tuh pengennya ini Kak, pengennya di dunia musik, pengennya ini, macem-macem, tapi mereka nggak berani gitu. What is your message to them untuk take the first step tuh apa yang penting buat mereka? Oke, kalau take the first step, jawaban gue adalah cobain aja apapun yang kalian tertarik, tapi dengan kesadaran penuh bahwa lu tuh mau nyobain. Jadi agak susah sekarang itu kalau misalnya kita memulai sesuatu langsung punya ekspektasi yang gue mau jadi chef, gue tuh mau belajar masak, terus gue mau menang MasterChef bro, gitu. Nah itu kayaknya you're too hard on yourself. Lo nggak kasih diri lo waktu untuk belajar, lo nggak kasih diri lo waktu buat gagal, karena lo pasti gagal lah. Namanya lo lagi nyobain kan, pasti udah. Nah tapi ketika lo menyadari bahwa lo pasti gagal, itu juga jadi lebih enak. Jadi lo nggak takut kayak nanti kalau gue gagal gimana? Nggak usah nanti kalau lo gagal gimana, lo pasti gagal pak. Iya. Tinggal lo gimana setelah lo gagal, apakah terus lo menyimpulkan bahwa oke, ternyata gue nggak suka-suka amat nih sama hal ini. Atau lo bisa, kemarin gue melakukan kesalahan, mestinya kemarin gue nggak kayak gini, mestinya gue kayak gitu. Nah, so kalau ketertarikannya adalah lo pengen coba, menurut gue sekarang waktunya buat nyoba. Kalau nggak sekarang, gue nggak tahu deh kapan. Alasannya apa lagi gue nggak tahu lah. Karena nanti seiring berjalannya waktu, Mas Kobi yang lebih senior ini kan mungkin bisa mengkonfirmasi, alasannya semakin banyak. Betul. Pertimbangannya semakin banyak. Ya kan, jadi cobain aja. Nanti lu tahu kok lu suka apa enggak. Kalau enggak, lu cobain hal lain. Kalau suka, lu lanjutin sampai lu nggak suka lagi. Terus coba lagi yang lain gitu ya. Because you never know kapan lu. Iya. Menarik. Alright. Thank you, Mas Bro. Bang Omar buat waktunya, buat sharingnya. Semoga gue sering banget ke Jogja sebenarnya. I told you last time juga waktu kita masih sama-sama kan, gue sering banget ke Jogja. Mungkin kalau gue ke Jogja lagi, gue bisa mampir ke sana main-main ngelihat. Yo, gitu ya. Sehat-sehat. All the best, man. Thank you, Pak. You too, Pak. Yo, enjoy. Bye-bye. Bye-bye.